guru-guru yang telah hadir di acara pembahasan materi dari tugas saya di rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di sini, untuk hadir di sini di pembahasan ilmu ya tentang budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, ini setuju atau tidak setuju seperti itu. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju bukan? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo mboten? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nopo mboten? Setuju. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini nggih. Apakah pertanyaan-pertanyaan pemantik ini masuk nanti di materi selanjutnya? Nah, ini ada video, tolong untuk ditonton sebentar nih, tentang 5 posisi kontrol. Jadi nanti guru itu di posisi yang mana gitu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Jadi guru itu memposisikan sebagai penghukum. Ini ada contohnya di sini. Waktu saya Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Tadi ada ciri-cirinya dari posisi penghukum tadi ya, dan dampaknya ternyata memberikan dampak sangat luar biasa bagi siswa kita gitu. Yang kedua itu posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini ciri-cirinya dari posisi pembuat merasa bersalah tadi. Jadi kata-kata yang diucapkan itu nanti juga membuat siswa itu sangat-sangat merasa bersalah bagaimana. Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat Nah, rasa ini dampaknya dari posisi pembuat merasa bersalah. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Tadi saya mau saya Bu. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Nah, ini ciri-cirinya dari Cenderung bersendiri posisi teman menjaga suasana bagi siswa-siswi kita. Murid akan merasa Ini senang kayaknya lebih santai ya ke siswa-siswi ya. dengan guru. Jadi guru itu mungkin kadang juga lebih santai kayak gitu ke siswa-siswi. Nah, ini ternyata juga memberikan dampak bagi siswa-siswi kita gitu. Ternyata posisi teman itu baik atau enggak kayak gitu. Di sini guru aksannya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang itu saja. Nah, kadang jatuhnya seperti itu subjektif ya. Jatuhnya kan subjektif. Kadang ke siswa tertentu itu nggak apa-apa, tapi ke siswa yang lain itu dimarahi kayak gitu. Nah, ini kan subjektif jatuhnya yang tadi di posisi teman. Itu ternyata juga kurang bagus. Pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.15. Kan sudah tahu konsekuensinya. Aduh, saya harus masih lama selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas kamu. Ya. Posisi pemantau ini, yang posisi keempat. Mengontrol murid. Jadi ada pantauan tertentu ya, jamnya jam berapa kayak gitu. Terus nanti bagaimana? Itu di posisi pemantau atau monitor. Ekspresi wajah yang baik. Nah, ternyata juga memberikan dampak bagi siswa-siswi kita gitu. Ini juga sebenarnya tidak disarankan ya tadi. Terus di posisi manajer yang kelima. Selamat pagi, Nak. Maaf Bu, saya terlambat. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa sekarang saya semalam. Baiklah. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Bagi diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi, apakah kalian meyakini dari silsilah keterangan tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start
Nah ini tadi di posisi kelima, posisi manajer. Jadi kita mengajak siswa itu untuk mengintrospeksi sendiri kesalahan mereka dan mencari solusi. Jadi mendorong siswa untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana dia selanjutnya, kayak tadi kan memasang alarm kayak gitu. Posisi manajer Sudah telat. posisi kontrol yang disarankan untuk Nah ini yang disarankan sebenarnya bagi guru. positif. Jadi membawa dampak positif bagi siswa-siswi kita gitu. Tujuan dari posisi ini adalah guru Nah ini dampaknya. sehingga dengan kelima posisi kontrol. Kira-kira posisi mana posisi mana Nah, ini posisi yang mana yang dapat menunjang untuk motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datangnya dari siswa sendiri, dari diri siswa sendiri kayak gitu. Itu ternyata posisi manajer tadi yang membawa dampaknya kayak gitu, dampak positif gitu tadi. untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan Nah, ternyata untuk ke posisi manajer itu kita di posisi tersebut itu perlu suatu proses kayak gitu. Kan susah ya kayak gitu untuk di posisi tersebut. Kita mungkin juga pakai emosi juga di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga kadang kita sudah terbawa emosi dulu dari rumah kayak gitu, terus sampai ke sekolahan. Nah, ini kadang kebawa-bawa ya Bapak Ibu guru. ada ibu dan bapak guru hebat. Memposisikan diri itu juga sebagai petani gitu, mengibaratkan kayak gitu, mengibaratkan seperti petani di pengajaran Ki Hajar Dewantara kayak gitu. Jadi kita juga merawatnya tadi, terus menanam tanaman sampai jadi tanaman kayak gitu, sampai dipanen kayak gitu. Itu bagaimana gitu? Itu kita memposisikan sebagai contohnya itu sebagai petani kayak gitu. Filosofinya seperti itu. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang negatif. Mereka tidak tahu cara untuk Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Itu yang pertama. Jadi manusia itu juga harus hidup kan. Bagaimana dia mempertahankan hidupnya itu bagaimana caranya seperti itu. Terus yang kedua, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan merasa diterima dulu, dan kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima itu kebutuhan akan kita harus juga bisa menerima siswa kita itu sesuai apa adanya, sesuai kodrat mereka seperti itu.
maksudnya kepribadiannya. Latar belakangnya seperti itu kan beda-beda kan. Nah, ini mungkin ada salah satunya ya, siswa kita itu kadang menyukai pelajaran tertentu itu karena suka terhadap gurunya seperti itu atau mungkin juga teman-temannya seperti itu kalau misalnya di kelompok kayak gitu, di kelompok-kelompok tertentu. Ini yang ketiga itu kebebasan ya. Bagaimana kebebasan itu juga perlu untuk manusia seperti itu. Ini pelajaran untuk berdiferensiasi ya. Jadi bagaimana kita mengelompokkan siswa-siswa kita itu juga jangan satu kelompok itu teman-temannya sendiri kayak gitu. Itu juga dipisah-pisahkan seperti itu. Jadi bermacam-macam. Karena ini juga penting untuk siswa kita. Nah, ini kebutuhan yang keempat itu kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita kan juga butuh rasa senang juga ya kayak gitu untuk melanjutkan hidup kayak gitu. Ini mungkin bisa ditiru juga ya. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan mungkin di siswa-siswi kita di pembelajaran kayak gitu. Mungkin pakai ice breaking atau gimana yang membuat siswa kita itu senang di pelajaran Bapak Ibu guru kayak gitu. Mungkin juga pakai alat-alat praktek kayak gitu atau mungkin dibuat game-game tertentu yang membuat siswa senang. Nah, kebutuhan yang kelima ini adalah kebutuhan akan penguasaan atau power tadi. Nah, siswa itu juga butuh diapresiasi ya Bapak Ibu guru. Jadi bagaimana dia di pencapaiannya itu juga perlu diapresiasi juga. Ternyata siswa juga ini ya pengen juga sebagai pemimpin kayak gitu juga ya. Nah, ini siswa-siswi kita mungkin juga beberapa nggak semuanya itu juga perfeksionis gitu ya. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan diskusi
Setuju Pak Sigit? Murid? Ya, setuju. Nah, ini untuk videonya tadi itu dua video ya, dua video tadi yang mengantarkan kita bagaimana posisi kita di pembelajaran, di siswa-siswi kita itu posisinya di posisi yang mana, dan siswa kita juga perlu kebutuhan tadi ya yang harus dicukupi seperti itu. Nah, topik yang akan kita bahas ini tentang yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini ada tadi di teori kontrol dan teori pilihan. Ini yang pertama ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini termasuk teori kontrol atau teori pilihan kayak gitu. Ini kan kalau menurut panjenengan kayak gitu itu termasuk kontrol atau pilihan. Yang ini coba memilih. Mungkin kita berusaha di kalimat yang pertama ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini masuk kontrol atau pilihan menurut Bu Bungki? Ya. Pilihan. Nggak apa-apa milih aja. Ini sesuai pendapatnya panjenengan aja. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini termasuk kontrol atau pilihan menurut Bu Rizka coba. Ini ada kalimat yang kedua ini loh. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini termasuk kontrol atau pilihan kayak gitu. Termasuk menurut panjenengan itu termasuk kontrol atau pilihan di hidup itu loh kayak gitu. Pilihan. Terus yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bu Dwi mungkin. Ini termasuk teori kontrol atau pilihan yang kalimat ketiga ini? Ya, pilihan. Terus yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin Bu Anji? Kontrol ya. Terus yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini gimana? Mungkin Pak Miftah mungkin di kontrol atau pilihan? Pilihan. Terus selanjutnya model berpikir menang kayak gitu. Maksudnya pengen menang lah kayak gitu. Itu termasuk apa, Bu Tika? Pilihan. Oke. Nah, ini disiplin positif. Ini ada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Ini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini yang selanjutnya ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, maksudnya pengen menang sendiri kayak gitu. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus memahami masing-masing ini ya. Terus yang pertama, ini makna disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yakni sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai gitu. Itu makna disiplin. Nah, teori motivasi selanjutnya ada semua perilaku kan memiliki tujuan. Nah, ini ada teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik di situ. X itu mungkin itu dari luar dan in itu kan dari dalam. Motivasinya seperti apa? Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman seperti itu. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Terus selanjutnya motivasi intrinsik itu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi siswa itu juga bagaimana dia berperilaku setiap harinya itu dengan menghargai dirinya sendiri bagaimana. Terus nah ini nilai-nilai kebajikan nanti ini ada keyakinan kelas yang akan dilaksanakan setiap siswa kayak gitu. Jadi siswa itu membuat keyakinan kelas masing-masing kayak gitu. Terus
5 posisi kontrol. Di sini ada yang pertama tadi ya, ada di video tadi ya. Jadi kita ada di posisi penghukum, atau di posisi yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu di posisi teman, yang keempat itu di posisi pemantau, yang kelima di posisi manajer. Jadi kita berada di posisi yang mana? Dan yang disarankan tadi adalah di posisi yang kelima atau posisi manajer tadi. Terus segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ini ada tiga langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi. Nah, itu ada langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang membuat kesalahan seperti itu atau melanggar keyakinan kelas tadi, itu kita harus melaksanakan langkah-langkah ini tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Itu tadi. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada yang pertama kebutuhan akan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan penguasaan, yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan akan kebebasan. Ini tadi mungkin dari lingkup materi dari video tadi juga ya yang kita tonton. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Mungkin di sini nilai-nilai kebajikan itu apa toh? Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifatnya seperti apa? Sifat positif yang kita tonjolkan kayak gitu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada setiap perilaku atau perbuatan itu juga memiliki suatu tujuan, ya kan? Kita juga memiliki tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita juga melaksanakan ya profil atau P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di P5 itu kan juga ada beberapa karakter yang kita harus tonjolkan di siswa kayak gitu. Ini ada yang pertama itu adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu karakter mandiri. Yang ketiga itu karakter bernalar kritis. Yang keempat itu karakter berkebinekaan global. Yang kelima itu karakter bergotong royong. Dan yang keenam itu karakter kreatif. Jadi kita harus menonjolkan karakter-karakter ini di program P5 yang kita laksanakan, ya kan? Untuk siswa itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ini tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh-contoh pertanyaannya seperti itu. Terus yang kedua itu motivasi juga eksternal, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh kalimatnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut kayak gitu. Terus yang ketiga itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif, mungkin dari diri siswa itu sendiri kayak gitu. Nah, ini yang ketiga untuk menghargai diri sendiri tadi ya. Contoh kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu. Ini jadi nanti dia berpikir atau refleksi sendiri. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini penghargaan itu juga setara dengan hukuman tadi. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dari hal tersebut. Jadi bagaimana dia bisa memiliki motivasi untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan tadi ya.
Penghargaan menurunkan kualitas juga, dan penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kadang kan kita juga ke siswa kan, ayo nanti siapa yang bisa mengerjakan dapat nilai yang bagus atau mungkin dapat permen kayak gitu ya ke siswa. Nah, ini juga penghargaan itu juga memiliki dampak juga ke siswa. Dampaknya seperti apa? Jadi kita kalau kita membuat siswa mendapatkan penghargaan seperti itu ya, itu menurunkan, ternyata mematikan kreativitas mereka kayak gitu. Jadi mereka tidak berpikir. Nah, juga mengurangi motivasi intrinsik dari mereka, motivasi yang dari dalam diri mereka sendiri, dari diri siswa itu. Ya, betul. Terus bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus. Terus selanjutnya beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Seperti itu. Ini bentuk-bentuknya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini kemarin ini ada pertanyaan pembuka, ada kalimat pembuka ya. Jadi kalau apresiasi kebajikan ke siswa itu kita harus melakukan beberapa kalimat kayak gitu, memberikan kalimat-kalimat. Nah, ini ada kalimat pembukanya. Ini kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya ini, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh kalimatnya seperti itu. Nah, ini ada kalimat pembuka tadi. Kemarin saya perhatikan tadi ya. Terus nilai kebajikannya terletak di mana? Terletak di rasa empatimu besar sekali gitu. Terus situasinya, situasi pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini kalimat-kalimat yang mendorong untuk kita melakukan apresiasi kebajikan ke siswa seperti itu. Nah, ini contohnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalimat yang kita ucapkan itu juga ada runtutannya ya, runtutannya untuk bisa mengapresiasi kebajikan dari siswa. Nah, ini tindakan ini termasuk menurut panjenengan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu sisinya lebih ke sisi negatif. Kalau konsekuensi itu ke sisi positif kayak gitu. Jadi dari dalam diri siswa sendiri kalau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu Guru? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dari apa yang dia laksanakan sebelumnya. Membersihkan tumpangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa? Hah? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau PCOK bisa jadi konsekuensi. Karena olahraga. Mungkin kalau saya itu konsekuensinya itu hukuman. Kalau kemudian ya, PCOK apa? Gimana Pak Diki? Hukuman atau konsekuensi Pak Diki? Hukuman. Ini yang terakhir. Konsekuensi Pak Kike. Kasih tahu Mbak ya. Ini beda. Nungguin ya. Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, ternyata yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga itu hukuman, terus yang keempat itu konsekuensi.
yang kelima itu konsekuensi, yang keenam itu hukuman, dan yang terakhir itu konsekuensi. Jadi ada konsekuensi dari apa yang telah dilakukan dia sebelumnya, kayak gitu. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus selanjutnya kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, jadi kesannya itu negatif seperti itu. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, ini kesannya yang positif. Kalau tadi negatif. Terus juga kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu. Kadang kan kalau hukuman tadi ya menyembunyikan kesalahan tadi ya biar tidak dihukum seperti itu, biar tidak dapat sanksi. Terus kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ada beberapa karakter atau beberapa sifat yang bisa ditonjolkan di siswa dari hukuman tadi. Dampaknya seperti itu. Terus juga konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini konsekuensi hanya berlaku sementara ya dampaknya. Nah, selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru juga bingung ya apa ya yang termasuk restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Pak Dodi, ngantuk Pak Dodi. Ngantuk ya. Minum dulu Pak Dodi. Sampai ngecas berapa? Oh gitu. Mungkin minum dulu Pak Dodi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi prosesnya itu diciptakan sendiri kayak gitu untuk menciptakan bisa bagaimana dia merefleksikan kesalahan dia dan memperbaiki kesalahannya itu bagaimana dia mencari solusi sendiri seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini ya mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia kayak gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi itu ternyata maknanya seperti itu. Jadi bagaimana dia refleksi terhadap kesalahannya, bagaimana dia mencari solusi terhadap kesalahannya. Solusinya bagaimana dan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada tadi ya hukuman identitas sukses itu ada disiplin, konsekuensi dan restitusi di sini. Nah, ini yang restitusi tadi kan kalau hukuman konsekuensi kan sudah. Kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan ganti kayak gitu ya. Terus selanjutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Terus masalah terpecahkan juga dari restitusi tadi. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya ke depannya. Jadi dia bertanggung jawab. Terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kalimat-kalimatnya seperti apa? Kalimatnya kalau restitusi itu tadi apa yang kamu yakini kayak gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini kayak gitu. Jadi siswa diajak berpikir untuk mencari solusi kayak gitu. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain kayak gitu. Ini dampaknya dari restitusi tadi. Nah, ciri-cirinya dari restitusi itu apa toh? Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bagaimana dia belajar untuk dari kesalahannya itu mencari solusi ke depannya dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan di sini. Jadi kalau restitusi itu bukan suatu paksaan, kayak hukuman tadi itu bukan paksaan. Kalau restitusi ini tadi beda ya. Terus kalau restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri kayak gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi bagaimana dia merefleksikan dirinya sendiri, itu restitusi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi selanjutnya ini efeknya terhadap apa? Dampaknya terhadap karakter siswa tersebut. Karakternya akan berubah enggak? Seperti itu. Bukan suatu tindakan. Nah, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang digarisbawahi ya, fokus pada solusinya. Tadi kan siswa diajak untuk mencari solusi sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Kayak gitu. Apakah dilaksanakan enggak solusi tersebut? Tuh. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tentang restitusi tadi ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Tadi kan di video ada ya keyakinan kelas kan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik di sini. Mengapa tidak membuat tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Untuk apa? Keselamatan gitu. Nah, jadi mungkin keselamatan ya. Nanti kalau terjadi kecelakaan kayak gitu nanti selanjutnya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ada peraturan kemarin kan di corona kemarin kan, COVID. Nah, itu kan juga menjaga keselamatan juga ternyata kan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau suatu pelatihan? Kenapa? Untuk belajar apa? Disiplin kan? Untuk belajar disiplin seperti itu. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu juga dari motivasi ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini tadi budaya positif itu juga ada efeknya juga ya di lingkungan positif. Ini keyakinan kelas dan peraturan kelas juga. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu guru? Kan peraturan kelas itu sama keyakinan kelas itu beda, kayak gitu. Nah, ini ada kesepakatan kelas ya, kayak gini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat positif, kayak gitu. Jadi kalimat positif seperti apa, nanti tindakannya dan nanti konsekuensinya seperti apa, kayak gitu. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Nah, kita bisa membuat ya, mungkin Bapak Ibu wali kelas yang bertindak sebagai wali kelas di sini, nanti untuk tahun ajaran baru bisa membuat keyakinan kelas kayak gitu. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Jadi siswanya itu nanti juga bagaimana dia misalnya mengembalikan pulpen milik temannya kayak gitu setelah dipinjam kayak gitu. Itu kan kalimat positif kayak gitu. Kadang kan pulpen itu hilang kayak gitu kan. Nah, ini kan berarti dia melanggar keyakinan kelas enggak seperti itu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y di sini ya. Ini ada hormat, bekerja dan diterima, dimiliki. Kalau hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini kalau bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus kalau diterima dan dimiliki itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tadi ada tabel T dan tabel Y tadi sama seperti sebelumnya ya. Ini ada bagaimana terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi bagaimana kita terlihatnya seperti apa? Misalnya berempati terhadap perasaan orang lain,
memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya kayak gitu. Nah, mendengarkan dengan seksama, terus senantiasa berbuat baik atau dan juga berbagi kayak gitu. Ini terlihat. Jadi efeknya apa? Jadi kita melihatnya kan seperti itu, melihat kejadian ini. Terus juga terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kayak gitu. Terus juga kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terus terima kasih, terus kayak gitu, terus tolong ya kayak gitu. Terus permisi, boleh saya pinjam kayak gitu. Terus nanti akan segera saya kembalikan. Nah ini dari efeknya kita mendengarnya atau terdengar dari keyakinan kelas tadi. Terus juga berperilaku. Berperilaku itu misalnya tersenyum ramah, siswa kita misalnya tersenyum ramah ke bapak ibu guru atau juga ke teman-temannya. Ini dari perilaku mereka. Terus memberikan salam hormat. Ini juga dari berjabat tangan. Juga ini ya namaste kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kadang kalimatnya seperti itu. Terus meletakkan tangan di dada kayak gitu, kayak gini. Terus saling sama bapak ibu guru kayak gitu. Itu kan juga salah satu perilakunya yang menandakan dia menghargai atau melaksanakan keyakinan kelas atau tidak. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang kayak gitu. Nah ini kalimatnya ya, peraturannya kayak gitu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini keyakinan kelas yang menandakan apa? Yang menandakan dari tanggung jawab kayak gitu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kita di kelas itu bisa membuat, wali kelas bisa membuat keyakinan kelas kayak gitu. Jadi siswa-siswi kita juga nanti bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Yang membuat keyakinan kelas itu juga dari bapak ibu guru di kelas itu dan siswanya bareng-bareng, dilaksanakan bareng-bareng kayak gitu. Jadi mereka membuat keyakinan kelas sendiri, kalimat-kalimatnya dibuat mereka sendiri. Terserah mereka, yang penting kalimat positif kayak gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu. Terus dilarang melakukan kekerasan kayak gitu. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini kan siswa-siswi kita juga bisa melihat bagaimana membuat keyakinan kelas sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada tadi ya yang di video tadi, kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima kayak gitu. Terus kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kupu-kupu kan bebas. Balon, kesenangan itu. Ini kalau kasih sayang itu tandanya apa ini? Lopek. Harusnya kesenangan uang ada nih. Ya kan beda-beda kesenangannya orang itu beda-beda. Tidak ada orang yang tidak senang uang. Nah ini ada 5 posisi kontrol tadi ya. 5 posisi kontrol itu ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses itu seperti apa. Jadi kontrol dari luar juga, dan kontrol dari diri sendiri kayak gitu. Ini ada menghindari, motivasinya seperti apa kayak gitu. Motivasinya misalnya untuk menghindari hukuman kayak gitu. Ini kan juga ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tadi kan ada 5 posisi kontrol kan. Nah, kalau identitas gagal di sini, ini ada maksudnya di sini motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah, ini tadi kita melaksanakan di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini identitas gagal di sini. Nah, identitas berhasil di sini motivasi siswanya itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini kalau kita di posisi teman atau pemantau tadi ya, di posisi teman atau pemantau. Kalau selanjutnya di posisi dia bisa menghargai, siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Motivasinya seperti itu. Ini kalau kita posisi guru itu berada di posisi manajer kayak gitu. Ini kan ada kalimat-kalimatnya ya. Contoh kalimatnya kan kalau manajer ini apa
ketika di posisi manajer. Mungkin juga butuh proses nih Bapak Ibu guru. Nah ini ada pernyataan-pernyataan ya. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini termasuk dari posisi pembuat orang merasa bersalah kayak gitu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya kayak gitu ke siswa. Membuat kalimat seperti itu, mengucapkan kalimat seperti itu. Guru ini berarti kita itu di posisi penghukum. Kalau yang diucapkan ayolah lakukan demi ibu atau bapak gitu, ini kita di posisi teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini mungkin di guru-guru SD ya kayak gitu, guru SD, TK itu kan banyak melakukan apresiasi kayak gitu, itu dari memberikan bintang kayak gitu atau memberi apresiasi yang lain itu di guru TK atau SD. Biasanya seperti itu, murid-muridnya sudah senang kan. Nah ini kita di posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Ini kalau kalimat yang diucapkan seperti ini berarti kita di posisi manajer. Jadi siswa diajak berpikir untuk membuat solusinya seperti apa kayak gitu. Nah, kamu selalu yang paling terakhir kayak gitu. Ini kalimatnya kalau yang diucapkan seperti ini berarti kita di posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa paham ya kalimat-kalimat yang diucapkan dan kita di posisi yang mana. Nah ini berbeda antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nah ini ada nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Kalau kamu tidak ini, saya akan kayak gini. Kalimatnya misalnya kayak gini ya. Kalau kamu tidak melaksanakan apa kayak gitu ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan menghukum kayak gitu. Ini kan salah satu bentuk peraturan kayak gitu ya, yang berupa menghukum tadi. Terus kalau kayak gini, apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini kita di posisi apa tadi? Manajer kayak gitu. Jadi siswa diajak untuk memperbaiki kesalahannya dan membuat solusi. Tadi juga segitiga restitusi. Nah ini tadi ya, segitiga restitusi kan tadi yang disebutkan segitiga restitusi itu ada seperti ini bentuknya ternyata. Jadi yang pertama itu ada menstabilkan identitas itu, terus validasi kebutuhan. Yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan kayak gitu. Itu dari segitiga restitusi tadi. Terus contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan kayak gitu. Kamu tentu perlu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini masuk di validasi kebutuhan. Kalau kalimatnya seperti ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya, mungkin di keyakinan kelas ya. Nah ini masuk di menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kayak gitu. Jadi kalau ada siswa mendapatkan suatu masalah kayak gitu ya. Jadi kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Jangan langsung ke kesalahannya terus juga dijudge seperti itu. Jangan. Jadi kita harus melaksanakan segitiga restitusi ini untuk mengatasi masalah anak. Kan masalah anak banyak sekali ya. Kayak gitu. Ini ada setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi kamu juga harus perlu berubah kayak gitu. Nah ini kalau menstabilkan identitas, ini guru berkata seperti ini ya kalimat-kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti ini yang kita laksanakan. Membuat salah itu hal yang manusiawi kayak gitu. Tapi gitu. Nah ini kalau validasi kebutuhan, contoh kalimatnya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan kayak gitu contohnya. Apa yang penting bagi kamu kayak gitu. Ini contoh-contoh kalimat yang merupakan validasi kebutuhan. Nah ini contoh-contoh kalimat dari menanyakan keyakinan kayak gitu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita tadi hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati kayak gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini ya. Nah refleksi ya Bapak Ibu guru. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan kayak gitu. Tadi dari pelajaran atau kita refleksi materi hari ini, materi yang telah saya sampaikan, yang telah video ditonton tadi.
Menurut Bu Rizka coba. Oke, tidak semua Nah, sing ngomongnya sing limang apa sing Restitusi. Enggak sing limang, sing lima posisi kontrol. Nah, tidak semua posisi kontrol itu bisa diterapkan di sekolah. Misalnya kalau di sekolah kita itu posisi manajer tidak sama sekali bisa diterapkan. Bisa. Tapi kalau sekarang Iya. bisa Mbak Miftah. Jadi ya Gitu. ini manajer. Ya memang itu butuh proses kayak gitu. Ya, tapi ya tetap harus dilaksanakan Bu Rizka. Sebenarnya posisi manajer itu yang perlu kita laksanakan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik kayak gitu. Perasaannya bagaimana Bu Dwi mungkin? Perasaan hari ini mungkin antusias, senang, atau mungkin ada pencerahan kayak gimana Bu Dwi perasaannya? Mulai ada pencerahan. Ada pencerahan ya dari ya oke. Ada pencerahan tadi dari video tadi. Menyikapi siswa-siswa Oke, nah ini Bu Anji benar sekali ya. Kita guru itu juga ada pencerahan juga di materi hari ini. Bagaimana guru bersikap kayak gitu. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin Among atau posisi kontrol tadi loh. Mungkin jadi seperti apa yang selama ini kita laksanakan yang di kelas kayak gitu. Pak Gigi mungkin posisi apa mungkin? Posisi pakai. Ini kan Among yang seperti apa? Tadi kan ada 5 posisi kontrol kayak gitu. Di kelas itu sudah melaksanakan seperti apa? Jawab oke. Penghukum? Bukan. Teman. Pembuat rasa bersalah. Manajer sudah. Manajer sudah melaksanakan di kelas ya. Sebagian kelas kayak gitu. Jadi penengah gitu ya. Oke, ini sudah bagus juga ya dari Pak Gigi ini. Terus yang selanjutnya, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Jadi mau Among yang seperti apa? Mungkin Bu Pungki mungkin Among yang seperti apa? Jadi guru yang seperti apa selanjutnya? Bu Pungki maksudnya yang jadi Among tuh jadi posisi yang kontrol yang mana? Jadi maksudnya yang pengen jadi manajer ya? Pengen jadi manajer atau pengen jadi teman atau pembuat rasa bersalah manajer. Jadi ya Bapak Ibu guru, kita juga harus melaksanakan posisi sebagai manajer nanti. Mungkin butuh proses juga ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah bergabung berpartisipasi di acara hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.